Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan literatur bank sentral dan stabilitas keuangan. Di sini saya sekelompok dengan Theo Rizal Arsyad. Selanjutnya untuk outline pada PPT kali ini yaitu ada pendahuluan, pembahasan sejarah bank sentral, metodologi, latar belakang, tahapan, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama mengenai pendahuluan, yang dimana sejarah bank sentral didirikan pada tahun 1668 di Swedia. Pada awalnya, bank ini merupakan badan swasta yang utamanya memberikan pinjaman pada pemerintah dan berfungsi sebagai lembaga clearing untuk transaksi keuangan. Namun, seiring berjalannya waktu, peran bank sentral mengalami perkembangan yang signifikan, meliputi percetakan dan pengelolaan mata uang negara, menjaga stabilitas sistem keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengawasi sektor perbankan. Untuk latar belakang, yaitu stabilitas keuangan bukan sekedar keinginan, melainkan suatu keperluan yang mendasar bagi keberlangsungan pertumbuhan dan membangun ekonomi suatu negara. Sebagai institusi kunci dalam struktur finansial, bank sentral memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas ini. Dalam menjalankan peran tersebut, bank sentral mengadopsi beragam instrumen dan kebijakan yang dirancang untuk mengelola berbagai aspek ekonomi, menangani tantangan, dan mengoptimalkan peluang pertumbuhan. Metodologi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis bibliografi pada topik bank sentral dan financial stability dengan menggunakan data dari database literatur yaitu Scopus. Analisis bibliometri adalah metode untuk mengevaluasi dan memetakan literatur ilmiah dalam bidang penelitian tertentu, memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan, dan Scopus dipilih sebagai landasan penelitian karena kredibilitasnya yang tinggi dan referensi datanya yang valid serta terverifikasi. Selanjutnya untuk tahapan ada beberapa tahapan di sini. Yang pertama yaitu first stage atau deciding possible keywords, second stage atau filter by type of document, third stage filter by leak and publication stage, fourth stage ada exclude discontinue journal, ada 50 stage yaitu final article analysis, stock Scopus analysis, search result, menu and viewer software. Pada hasil dan analisis pada penelitian ini berdasarkan database Scopus yang tergambarkan dalam grafik, terlihat bahwa total 337 dokumen telah membahas topik bank sentral dan stabilitas keuangan dalam rentan waktu tahun 1999 hingga 2024. Dan untuk dokumen yang dikutip paling banyak untuk penelitian ini yaitu berjumlah 534. Untuk penulisnya ada Neil A, Yong Ji, Yohul Mazar, T, and Alan Tom dengan judul Network Models and Financial Stability, dan untuk jurnalnya ada Journal of Economic Dynamics and Control. Dan untuk hasil data analisis pada penelitian ini, untuk penulis paling produktif yaitu penulis Smagape, untuk institusi yaitu Sekolah Globna Henloawe Westwi, untuk negaranya yaitu Polandia dan jumlahnya ada 6. Untuk hasil analisis berikutnya yaitu visualisme kata kunci dengan kemunculan 3, yaitu penelitian memusatkan perhatian pada pemahaman mendalam tentang peran bank sentral dalam menjaga stabilitas keuangan suatu negara. Pemetaan tersebut melibatkan penyaringan kata kunci yang relevan dengan penelitian membatasi jumlahnya menjadi 40 dengan total 121 kunci. Hal ini dilakukan dengan syarat bahwa setiap kata kunci harus muncul minimal 3 kali dalam artikel yang dianalisis. Ketika hasil pemetaan tersebut disajikan, terlihat bahwa bank sentral menjadi fokus utama dengan kekuatan
jaringan yang paling tinggi, mencapai total 528 kekuatan tautan. Ini menandakan bahwa topik bank sentral memainkan peran signifikan dalam koneksi antar artikel yang dipelajari. Sementara itu, stabilitas keuangan sebagai topik yang sangat relevan dalam konteks keuangan menduduki peringkat ketiga dalam hal kekuatan jaringan dengan total 302 kekuatan tautan. Namun demikian perlu dicatat bahwa ada topik lain yang memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada stabilitas keuangan. Selanjutnya ada density visualization yang dimana dalam konteks ini membahas tentang bank sentral terfokus di klase 1. Sementara total stabilitas keuangan ditempatkan di klase 3. Ketika kita membicarakan klaster dalam analisis ini, itu merujuk pada kelompok atau kumpulan dokumen atau topik yang memiliki kesamaan dalam konteks tertentu, seperti topik atau kata kunci yang sering muncul bersama. Setiap klaster memiliki tingkat kepadatan data yang mencerminkan seberapa sering topik-topik tersebut muncul dalam jaringan atau dataset yang dianalisis. Klaster 1 memiliki tingkat kepadatan data sebanyak 18, yang menandakan bahwa pembahasan tentang bank sentral sangat dominan dan terfokus di dalamnya. Di sisi lain, klaster 3 yang menggambarkan topik tentang stabilitas keuangan memiliki tingkat kepadatan data sebanyak 7. Ini menunjukkan bahwa pembahasan tentang stabilitas keuangan juga cukup signifikan meskipun tidak sekuat pembahasan tentang bank sentral yang terdapat di klaster. Selanjutnya untuk hasil analisis ketiga mengenai visualisasi topik berdasarkan topik populer saat ini. Yang dimana pada hasil analisis ini, hasil analisis visualisasi menggunakan perangkat ViewSphere menunjukkan pola menarik dalam pembahasan terkait bank sentral dan stabilitas keuangan. Warna kuning menandakan topik yang paling sering dibahas, sementara warna biru gelap menunjukkan topik yang kurang mendapat perhatian. Macroprudensial policy terlihat sebagai topik yang paling terkini dan menonjol dalam visualisasi tersebut, mencerminkan pergeseran fokus dalam penelitian terkait bank sentral dan stabilitas keuangan. Penelitian juga menyoroti bahwa pembahasan tentang bank sentral dalam 6 tahun terakhir berada pada tingkat paling rendah, menimbulkan pertanyaan tentang perubahan paradigma atau prioritas dalam penelitian tersebut. Demikian untuk presentasi kali ini. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.